Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama datang sebagai satu tubuh Kristus dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari saya mengajak jemaat sekalian bisa membuka Alkitab. Kita membaca terlebih dahulu perikop hari ini yang diambil dari Matius pasal 13 ayat 44 sampai 50. Mungkin bisa ditampilkan di layar, kalau tidak saudara bisa membuka ke Alkitab saudara di Matius pasal 13 ayat 44 hingga ayat 50. Mungkin terlihat di layar sedikit kecil, tapi saudara bisa mengikuti di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga, itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi, menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur karena Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kau juga berbicara kepada setiap kami melalui Roh Kudus. Dan di pagi hari ini Bapa, melalui kuasa Roh Kudus di dalam pemberitaan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Pakai hamba-Mu yang lemah dan penuh keterbatasan ini agar firman-Mu bisa diberitakan dengan setia dan benar. Dan bantu setiap kami yang mendengarkan di pagi hari ini agar mata, hati, pikiran kami dibukakan untuk bisa melihat betapa indahnya Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam namanya kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di pagi hari ini saya memulai dengan satu pertanyaan. Apabila ada yang bertanya kepada saudara, apa hal yang paling berharga dan penting di dalam hidupmu? Mungkin beberapa detik saudara boleh pikirkan, apa satu hal yang paling penting dan berharga di dalam hidup saudara? Saya rasa mungkin kebanyakan dari kita akan menjawab, ya jawabannya relatif dong. Beda-beda kan apa yang berharga bagi saya mungkin tidak bagi orang lain. Ada teman saya yang hobi sekali dengan otomotif. Setiap kali ngomong dengan dia selalu ngomongnya tentang mobil, tentang ban, tentang kaca film baru yang dia pasang dan lain sebagainya. Semua hidupnya revolving around otomotif. Mungkin ada juga yang bagi mereka hidup ini adalah tentang mencoba makanan yang paling enak. Setiap hari scrolling di HP-nya itu mencari tempat viral baru. Mungkin bagi sebagian orang ini tentang liburan, holiday, mencoba hotel-hotel baru. Mungkin ada yang fashion, ada yang mendedikasikan hidupnya untuk gadget. Mungkin sebagian dari kita hidup bagi karir, usaha kita, investasi kita, forex, saham, dan lain sebagainya. Atau mungkin sebagian dari kita akan berkata, tentu saja sebagai orang Asia, sebagai orang Timur, family is everything. Keluarga adalah hal yang paling penting dan berharga. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa tahu kalau sesuatu itu berharga atau enggak? Gimana kita bisa tahu? Sebenarnya tidak susah, saudara. Dua hal. Yang pertama, apakah hal tersebut nilainya bagi saudara lebih tinggi daripada hal-hal yang lain? Dan yang kedua,
Apakah saudara rela melepaskan hal itu atau tidak? Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, tahukah kita sebenarnya satu pertanyaan lebih penting bagi kita adalah ini. Sebagai pengikut Kristus, apa harta hal paling berharga yang seharusnya kita miliki? Di bagian Alkitab yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus di sana menjelaskan secara khusus kepada murid-muridnya dalam bentuk 3 perumpamaan singkat tentang betapa berharganya kerajaan surga bagi murid Kristus. Pagi hari ini kita membahas perumpamaan ini satu persatu secara singkat saja. Tapi sebelum itu saya mengajak kita melihat sedikit konteks dari Injil Matius. Ini akan membantu kita untuk mengerti mengapa Yesus mengatakan hal ini. Injil Matius seperti kita tahu mencatat biografi Yesus dari berita kelahirannya hingga kematian dan kebangkitannya. Jadi dari 28 pasal ini dicatat awal kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, pelayanannya, pengajarannya hingga kematian dan kebangkitannya. Dan semuanya ini dicatat oleh Matius dengan satu tujuan, yaitu menunjukkan kepada kita pembacanya bahwa Yesus benar adalah Sang Mesias, Sang Kristus yang akan membawa datangnya kerajaan Allah yang telah dijanji-janjikan itu. Nah, ketika kita membaca Injil Matius di sepanjang Injil ini, selain mencatat pelayanan Yesus, Matius juga mencatat pengajaran-pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Kalau saudara perhatikan, dimulai dari pasal ke-5, Yesus mengajarkan dengan khotbah di bukit, bahwa dialah Sang Mesias yang akan membawa kerajaan Allah itu. Dan di bagian kedua, di pasal 10-11, Yesus mulai mengajarkan kepada mereka tentang apa artinya menjadi pengikut Kristus. Dan di bagian yang ketiga, di pasal 13 yang akan kita bahas, di sini Yesus mengajarkan dalam berbagai perumpamaan tentang bagaimana seharusnya kita memandang dan menyambut kerajaan surga yang akan datang itu. Nah, melalui 3 perumpamaan singkat di akhir pasal 13 ini, saya mengajak kita melihat ada 3 alasan saudara, mengapa kerajaan surga itu adalah sesuatu yang sungguh tidak ternilai, sungguh sangat berharga bagi setiap dari kita. Dan apa implikasinya bagi kita? Perhatikan dengan saya ke ayat 44. Yang pertama, Yesus menyatakan bahwa kerajaan surga itu lebih berharga daripada apapun juga. Perhatikan di ayat 44, saya akan bacakan lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Saudara sekalian, saya ingat saya pernah membaca satu kisah tentang seorang pengoleksi koin langka. Di Amerika, seseorang bernama George Walton. Nah, George Walton ini hobi mengoleksi koin-koin antik, koin-koin lama yang sudah tidak beredar lagi di pasaran. Nah, pada tahun 1962, George mengalami satu kecelakaan dan dia meninggal. George belum menikah pada saat itu, jadi seluruh koleksi antiknya itu dilelangkan karena tidak bisa diwariskan. Semua dilelangkan, kecuali satu koin 5 sen yang bernama 1913 Liberty Head Nickel. Ini adalah koin yang dianggap orang pada saat itu sangat-sangat langka. Jadi nggak mungkin seseorang seperti George Walton bisa punya koin itu. Jadi dikatakan, ini koin KW nih. Nggak ada nilainya. Jadi koin 5 sen itu dibalikin kepada anggota keluarganya yang lain. Sepupu-sepupunya dan lain sebagainya. Jadi koin 5 sen itu selama 40 tahun saudara, disimpan di sebuah lemari di gudang di rumah kakaknya George Walton. Tidak pernah disentuh, mengumpulkan debu di antara barang-barang rongsokan lainnya. 40 tahun berlalu hingga suatu hari, ada seseorang yang tiba-tiba mengetuk rumah kakaknya George Walton.
Dan keponakannya George membuka pintu dan orang itu mengatakan, saya ingin membeli koin tersebut. Masih ada nggak? Saya beli. Saya berikan kamu 5.000 US dollar. Kira-kira berapa? 70 juta rupiah. Kalau saudara jadi keponakannya George, saudara jual nggak? 70 juta untuk sesuatu yang rongsokan di gudang. Nah, keponakannya George nggak mau jual. Tapi dia mulai penasaran kenapa orang ini tiba-tiba datang dan mau beli koin itu. Jadi dia riset ya, dia coba cek dan lain sebagainya. Dan keponakannya George tiba-tiba menyadari betapa bernilainya koin tersebut. Karena kelihatannya orang-orang mulai percaya kalau koin 5 sen miliknya itu adalah barang asli. Barang yang dicari-cari oleh semua kolektor koin di Amerika. Hingga tahun 2003 saudara, koin itu ditawarkan untuk dibeli oleh kolektor dengan harga berapa? 15 miliar rupiah. Berbondong-bondong orang datang ke rumahnya mau membeli koin tersebut 15 miliar rupiah. Kalau saudara jadi keluarganya George, saudara jual nggak? 15 miliar. Mereka bukan keluarga berada. 15 miliar untuk koin 5 sen. Apakah mereka jual saudara? Tidak. Koin tersebut dipertahankan lagi selama 10 tahun ke depan oleh keluarga kakaknya George. Hingga pada akhirnya pada tahun 2013, koin tersebut dilelang, dijual. Dengan harga berapa? 3 juta US dollar. Atau seharga 47 miliar rupiah. Saudara sekalian, mengapa saya menceritakan kisah ini? Keluarga George Walton pada awal mulanya tidak menyadari harta yang mereka miliki di dalam barang usang itu. Tapi ketika mereka menyadari nilai sebenarnya dari koin 5 sen itu, seluruh hidup mereka berubah. Bukan hanya secara harta mereka menjadi kaya, tapi koin tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari hidup mereka. Nama mereka tercatat dengan koin tersebut. Seluruh hidup mereka tidak bisa dipisahkan dari koin 5 sen itu. Saudara sekalian, bukankah seperti itu juga seharusnya pandangan kita terhadap berita Injil Kerajaan Surga? Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, dikatakan ketika orang tersebut menemukan harta tersebut, dia sadar betapa bernilainya harta tersebut. Sehingga dia menguburkannya lagi, pergi menjual segala miliknya untuk bisa membeli ladang tersebut. Saudara sekalian, orang tersebut rela melepaskan semuanya. Dikatakan semuanya. Untuk mendapatkan harta karun tersebut bagaimanapun caranya. Nah, ketika Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan yang pertama ini, Yesus sedang menantang murid-muridnya. Dan juga kepada kita pada pagi hari ini yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Saudara sekalian, apakah kebenaran Injil Yesus Kristus itu lebih berharga dari apapun juga yang saudara miliki saat ini? Apakah pengenalan akan Kristus, janji akan datangnya kerajaan Allah yang datang melalui iman kita jauh lebih berharga daripada apapun juga yang saudara miliki saat ini? Dan apakah saudara rela meninggalkan semuanya, apapun juga itu, demi menggenggam harta tersebut? Kita lihat perumpamaan yang kedua. Kerajaan Allah itu lebih berharga dari segala usaha kita. Di ayat 45 dan 46. Saya akan bacakan. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara, kalau kita baca sekilas perumpamaan kedua ini kok sepertinya sama dengan perumpamaan yang pertama.
Ada pedagang yang mencari, kemungkinan ini pedagang mutiara, profesinya itu mencari mutiara-mutiara yang indah. Dan setelah ia menemukan mutiara yang sangat berharga itu, ia rela menjual segala miliknya, termasuk mutiara-mutiara lain, untuk membeli mutiara itu. Sepertinya kisah yang sama. Tapi saudara perhatikan, poin yang berbeda yang ingin ditekankan oleh Yesus di sini tentang sang pedagang ini adalah tentang aktivitasnya yang mencari. Orientasi hidup dari pedagang mutiara ini adalah mencari sesuatu yang indah dan berharga di dalam hidupnya. Saudara sekalian, bukankah ini juga adalah gambaran yang nyata tentang kehidupan manusia, tentang kehidupan setiap kita. Setiap dari kita hidup mendedikasikan diri kita untuk mencari apa yang indah dan berharga itu. Nah, bagi murid-murid Yesus di abad pertama pada saat itu, mungkin mereka mendapatkan keindahan itu melalui rasa bangga, identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Atau melalui ketaatan ritual keagamaan Yahudi mereka. Tapi bagi kita pada saat ini, apa yang indah dan berharga bagi saudara? Di manakah saudara pergi mencari harta dan mutiara itu? Di karir kita? Di usaha kita? Dalam diri dan penampilan kita? Status kita, pendidikan kita? Atau reputasi kita, saudara? Di mana kita menemukan mutiara yang indah itu? Dan tantangan Yesus kepada murid-muridnya pada saat ini adalah satu hal ini. Apakah pengenalan akan kerajaan Allah itu lebih berharga dari semuanya ini? Sehingga engkau rela meninggalkan usaha mencari keindahan yang lain, tapi mencari kerajaan Allah. Saudara sekalian, pertanyaan yang sama juga bisa ditujukan kepada kita di pagi hari ini. Ketika kita telah mengenal Kristus, mengenal janji kerajaan Allah, apakah kita bisa melihat itu sebagai mutiara yang begitu indah, yang jauh lebih berharga dari apapun juga? Saudara, apakah kita juga rela dan mau berhenti mencari, mengejar keindahan yang lain demi menggenggam mutiara Injil tersebut? Atau apakah di dalam hati kita, saudara, diam-diam kita merasa, aduh rugi, aduh malu kalau aku harus meninggalkan yang lain? Saudara, apakah di dalam kehidupan iman kita berpijak di dua tempat? Ingin menggenggam sebanyak-banyaknya mutiara yang indah itu. Apapun itu juga, saya mau karir, saya mau keenakan, tapi saya juga mau ikut Kristus. Saya ingin hidup yang berkelimpahan, tapi saya juga mau ikut Kristus. Saudara, kita genggam semua mutiara-mutiara tersebut. Tapi ingat perkataan Tuhan Yesus. Apakah pengenalan akan Dia itu jauh lebih berharga dari apapun juga, sehingga saudara rela melepaskan yang lain demi menggenggam Kristus? Rasul Paulus adalah orang yang benar-benar mengerti akan nilai sesungguhnya dari mengenal Kristus. Rasul Paulus lahir dan tumbuh di dalam ketaatan hukum Taurat. Ia belajar di bawah seorang guru besar agama Yahudi yang memiliki posisi yang penting dan dihormati di masyarakat. Kalau mau Rasul Paulus, dia bisa bermegah dan sombong atas semuanya itu. Tapi ketika ia mengenal Kristus, perhatikan apa yang terjadi. Yang mencatat ini di surat Filipi pasal ketiga, ayat 7-8. Saya akan bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dan oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu
dan menganggapnya sampah supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Saudara, bagaimana dengan kita? Sebelum kita masuk ke perumpamaan yang terakhir, mungkin berbagai pertanyaan itu muncul di kepala kita. Kok bisa ya melihat kerajaan surga itu begitu berharga? Bukankah itu relatif ya, mungkin buat dia berharga, buat saya enggak. Saudara, mengapa Yesus bisa membuat satu klaim yang begitu besar? Klaim yang sepertinya begitu ekstrim. Bukankah iman percaya itu urusan pribadi? Mengapa harus ada hubungannya dengan pekerjaan saya, dengan keluarga saya, karir saya dan lain sebagainya? Perumpamaan yang ketiga adalah kuncinya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Poin ketiga, kerajaan Allah berharga karena konsekuensinya adalah kekekalan. Perhatikan dari ayat 47 saya akan bacakan. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. So sekalian, di awal khotbah ini saya memberikan beberapa contoh di mana sepertinya hal yang penting dan berharga itu sifatnya relatif. Benar ya, ada yang suka mobil, ada yang suka liburan dan lain sebagainya. Di satu sisi memang benar, orang bebas mengejar apa yang mereka mau dan orang bebas untuk menilai apa yang berharga bagi mereka. Tapi di sisi yang lain saudara, tidak semua hal itu relatif sifatnya. Saya rasa di ruangan ini pagi ini tidak akan ada yang memungkiri bahwa kesehatan itu penting. Pendidikan itu penting. Keluarga atau pasangan hidup itu penting. Kenapa saudara? Karena kita sadar konsekuensinya itu besar. Kalau saudara tidak menganggap kesehatan itu penting, saudara akan sakit. Kalau saudara tidak menghargai pendidikan dan pengetahuan, saudara tidak bisa naik karirnya. Saudara akan selalu ketinggalan. Kalau saudara tidak menghargai pasangan saudara, anak saudara, saudara mungkin akan ditinggalkan oleh mereka. Sesuatu itu penting karena kita sadar akan konsekuensinya. Nah, di bagian ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu penting dan berharga karena ada konsekuensinya. Bukan di kehidupan ini, tapi di kehidupan yang akan datang. Di kekekalan kelak. Di perumpamaan ini, Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan surga itu diibaratkan seperti pukat. Pukat itu adalah jala besar yang dilabuhkan ke laut untuk mengumpulkan ikan-ikan. Nah, bagi nelayan atau orang yang suka mancing saudara, kita pasti tahu kalau ketika kita memancing, kita itu nggak bisa pilih ikan-ikannya. Oh, saya cuma mau ikan seperti ini. Nggak mau yang kecil, mau yang besar dan lain sebagainya. Kita nggak bisa pilih. Begitu juga halnya ketika jala ditebarkan, segala macam ikan itu akan terambil. Dari yang kecil sampai yang besar. Sampah pun ikut terangkat. Tapi setelah ikan-ikan ini dikumpulkan, barulah yang dilakukan nelayan, mereka mengkategorikan menjadi dua. Ikan-ikan yang akan diambil atau yang dikembalikan atau dibuang. Tuhan Yesus berkata, seperti itu jugalah perihal kerajaan surga. Apa maksudnya saudara? Yesus ingin menekankan bahwa pemisahan itu tidak terjadi pada saat ini. Tapi pemisahan itu akan terjadi kelak. Penghakiman akan terjadi kelak pada akhir zaman. Saudara, kalau perhatikan di ayat 49, kita tidak bahas secara detail. Dikatakan di sana ketika malaikat-malaikat datang,
untuk memisahkan yang jahat dan yang benar. So sekalian, apa implikasinya bagi kita? Bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa nilai kerajaan surga itu tidak bisa dinilai saat ini. Nilai kerajaan surga itu bisa dinilai dan nyata nilainya kelak di hari penghakiman. Di mata dunia, secara eksternal mungkin kelihatannya tidak ada bedanya antara orang yang mengikuti Yesus atau orang yang menentang Yesus. Sama. Saudara bisa sama-sama sukses. Saudara bisa sama-sama gagal. Saudara bisa sama-sama sehat. Bisa sama-sama sakit. Bukankah beberapa tahun terakhir ini, baik orang Kristen atau bukan, kita sama-sama melewati pandemi. Ada yang sakit, ada yang tidak. Sama. Dan oleh karena itu, banyak orang yang berkata, saya gak mau ikut Yesus. Kenapa? Toh hidup saya enak-enak saja. Saya gak kurang suatu apapun sekarang. Kenapa saya harus ikut Yesus? Atau mungkin sebagian orang berkata, aku mau ninggalin Yesus. Kenapa? Karena saya merasa hidup saya gak ada bedanya. Saya tetap susah, saya tetap sulit, sama seperti orang tidak percaya. So sekalian, bagian ini mengingatkan kepada kita. Nilai dari kerajaan surga tidak bisa dilihat hanya daripada saat ini. Saya beri contoh. Seat belt di mobil atau helm ya, ketika saudara naik motor. Itu buat apa saudara? Bukankah bikin ribet ya? Susah bergerak gitu, pakai seat belt. Pakai helm susah gitu, gak bebas. Lalu apakah itu berarti saudara, kita copot saja seat belt itu. Kita tanggalkan saja helm itu. Tahukah saudara nilai dari sebuah seat belt, nilai dari sebuah helm, itu hanya akan kelihatan ketika saudara berada di sebuah kecelakaan. Barang yang tidak begitu mahal, barang yang kecil yang mengaitkan itu bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Tapi nilai dari barang tersebut tidak bisa kita lihat pada saat ini. Begitu juga dengan perihal kerajaan surga. Manusia pada akhirnya akan mengerti betapa mulia, betapa berharganya, betapa luar biasanya pengenalan akan Yesus apabila saudara juga mengerti bahwa hari penghakiman itu sudah semakin dekat. Dan oleh karena itu saudara, Yesus berkata, kerajaan surga itu jauh lebih berharga dari apapun juga. Saudara, ketika mendengar klaim Yesus seperti ini, itu bukan karena Yesus sombong. Atau Yesus itu ekstremis, posesif terhadap murid-muridnya. Mau bikin hidup muridnya itu terkekang dan susah. Bukan saudara. Tapi Tuhan Yesus tahu itulah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita manusia berdosa. Dan poin itu terus-menerus ditekankan di dalam Injil Matius. Setiap dari kita, manusia berdosa yang telah menolak Tuhan yang menciptakan kita. Tanpa Yesus, masa depan setiap kita adalah penghakiman kekal. Tapi Yesus datang ke dunia ini yang memberitakan berita pengharapan itu. Ia mati di atas kayu salib menggantikan hukuman atas dosa-dosa kita. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya, kita bisa menemukan harta yang paling berharga itu. Kita bisa menemukan mutiara yang paling indah itu. Supaya kita mendapatkan hidup yang kekal dan bukan kebinasaan. Saudara, adakah yang lebih berharga daripada apa yang Yesus tawarkan? Harta, pekerjaan kita, usaha kita, bahkan keluarga kita. Jangan salah, itu baik. Itu adalah karunia Tuhan.
Tapi semuanya itu sifatnya sementara. Nilai dan harganya hanyalah apa yang kita dapatkan dan rasakan saat ini. Tapi pengenalan akan Yesus itu sesuatu yang tidak ternilai. Bukan hanya di kehidupan ini, tapi juga kelak di dalam kekekalan. Saudara, dalam bahasa Inggris ada istilah seperti ini. Don't let the good be the enemy of the best. Jangan biarkan apa yang baik dalam kehidupan ini, keluarga, pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya, menghalangi saudara untuk mendapatkan the best, yang terbaik, harta kerajaan Allah. Di pagi hari ini izinkan saya bertanya sekali lagi. Apa yang terpenting dan berharga bagimu? Kalau di pagi ini saudara belum mengenal Yesus, tidak ada kata terlambat saudara untuk memulai mencari dan menemukan harta yang paling berharga itu. Saudara baca kesaksian Tuhan Yesus di Injil Matius. Saudara tanyakan kepada teman, kerabat, family saudara untuk menjelaskan kepada saudara mengapa Kristus begitu berharga bagi mereka. Bagi kita yang sudah mengenal Yesus, tanyakan pada diri saudara, apakah saudara sadar akan betapa berharganya mutiara yang telah kita miliki itu. Jangan seperti keluarga George Walton, 40 tahun baru sadar. Saudara pegang dan genggam erat harta itu, jangan lepaskan. Dan ketika ada hal lain yang mencoba untuk melepaskan saudara dari genggaman saudara, lepaskan hal yang lain itu. Saya akhiri khotbah ini dengan kisah seseorang yang bernama Philip James Elliot. Mungkin saudara kenal dengan nama Jim Elliot. Jim lahir di tahun 1927 di Portland, Oregon, Amerika. Ia adalah seorang misioneri yang sebenarnya cukup terkenal karena bersama keempat temannya, mereka adalah pionir untuk pelayanan pengabaran Injil di sebuah pelosok di Ekuador, Amerika Selatan. Sesuatu yang menarik tentang kisah hidup Jim Elliot adalah sesuatu yang cukup aneh. Karena di mata dunia, sebenarnya kisah Jim itu adalah sesuatu yang sangat tragis. Setelah mempersiapkan diri, menggumulkan, mendoakan selama kurang lebih 5 tahun, Jim dan keempat temannya memutuskan kita akan pergi menjangkau suku Waorani. Sebuah suku terpencil di hutan belantara di Ekuador. Kita akan datang dengan berita Injil Yesus Kristus. Nah saudara, pedalaman Ekuador pada saat itu adalah suatu tempat yang sangat sulit untuk dijangkau. Harus lewat pesawat karena daratannya sangat sulit. Banyak usaha dilakukan sebelumnya, pesawat selalu ditolak. Suku tersebut menolak pesawat itu. Apapun bantuan yang diberikan selalu ditolak. Hingga suatu hari pada tanggal 6 Januari 1956, setelah kurang lebih 3 bulan, tim Jim Elliot bersama dengan teman-temannya, sepertinya Tuhan membuka jalan bagi mereka. Mereka pada akhirnya diberi signal positif dari beberapa suku tersebut, orang suku tersebut. Mereka diminta untuk turun dari pesawat untuk bertemu dengan kepala suku. Apa yang terjadi saudara? 2 hari kemudian setelah mereka mengunjungi suku tersebut, komunikasi antara tim Jim Elliot dengan radio di pusat terputus. Hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka rutin berkomunikasi. Lalu pesawat penyelamat segera dikirimkan untuk mengecek apa yang terjadi. Apa yang ditemukan saudara? Jasad Jim dan keempat temannya ditemukan dekat dengan pesawat mereka. Semua dari mereka, kelima-limanya tewas oleh tusukan tombak. Saudara, 4 orang ini termasuk Jim itu sudah berkeluarga. Dia punya anak dan istri di Amerika. Jim memiliki kesempatan untuk memiliki keluarga yang bahagia dan aman. Tapi ia memilih jalan kehidupan yang berbeda. Mengapa saudara? Di
Di mata dunia, Jim Elliot itu seperti orang bodoh. Bahkan di mata orang Kristen, dikatakan sepertinya ia menyia-nyiakan hidupnya. Bukankah Jim itu seorang yang aktif? Ya orator hebat, yang memiliki karunia sebagai pembicara, pengkhotbah yang bagus. Yang memiliki banyak kesempatan untuk melayani gereja-gereja di Amerika. Mengapa dia pergi ke Ekuador dan mati? Bukankah itu keputusan yang bodoh, saudara? Benarkah itu? Tidak. Di mata Jim Elliot, yang mencatat di sebuah jurnal yang ia tulis beberapa tahun sebelum kematiannya. Ia menulis sebuah kalimat yang menggambarkan pengertian hidupnya. Ia berkata seperti ini. He is no fool who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose. Kira-kira seperti ini terjemahannya. Orang yang rela melepaskan apa yang tidak bisa ia pertahankan untuk mendapatkan apa yang tidak bisa hilang daripadanya, itu bukanlah orang yang bodoh. Saudara sekalian, Jim Elliot mengerti nilai dan betapa berharganya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bahkan ia rela melepaskan semuanya, termasuk nyawanya sendiri, supaya dia bisa membagikan harta yang terpendam itu. Dan oleh karena itu, hidupnya yang singkat, yang ia jalani, itu tidaklah sia-sia, saudara. Tidak sia-sia di matanya, dan tidak sia-sia di mata Tuhan Allah yang mengasihi dia. Tapi pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan hidup kita, saudara? Apa yang kita cari? Apa yang kita genggam? Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan dirimu kepada setiap kami, manusia yang lemah dan berdosa ini. Bapa, sungguh kami bersyukur karena Yesus Kristus datang bagi kami, menyelamatkan kami yang tidak berdaya ini, dan memberitakan satu berita pengharapan, bahwa di dalam Dia kami bisa menemukan hidup. Dan di dalam Kristus kami memiliki harta yang tidak ternilai ini. Bapa, di dalam kehidupan kami seringkali kami lalai. Seringkali kami lupa. Seringkali kami meletakkan harta tersebut di dalam sebuah gudang. Ketuk hati kami, Bapa. Buka mata kami agar kami sadar betapa berharganya kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Betapa berharganya kerajaan Allah. Kami berdoa Bapa bagi gereja GLCC, bagi setiap kami di pagi hari ini, agar kami ditemukan sebagai murid-murid Kristus yang rela meninggalkan semuanya demi menggenggam mutiara yang indah itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.